Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 praktikan laboratorium simulasi komputer dengan saya Delinda Brilian Cahyani NPM 210320101125 dan rekan saya Farika Raisa Fania NPM 210320101165 di sini akan mempresentasikan jurnal yang telah kami buat dengan judul Analisis Simulasi Alur Produksi Tempe di PT Rumah Tempe dengan menggunakan software Flexim. Budaya khas Indonesia tidak terlepas dari masyarakatnya, khususnya di bidang kuliner. Salah satu makanan khas Indonesia yang dicintai oleh masyarakat adalah tempe. Tempe merupakan makanan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Makanan ini kaya akan nilai gizi, terutama protein. Selain harganya lebih murah dibandingkan dengan sumber protein yang berasal dari hewani, rasanya pun sangat digemari. Selain sebagai lauk pauk untuk makan, sekarang tempe juga dikembangkan menjadi makanan ringan. Proses produksi tempe membutuhkan jumlah air yang banyak dari tahap awal hingga tahap akhir. Kebutuhan jumlah air yang tinggi dalam proses produksi tempe sejalan dengan jumlah limbah cair yang dihasilkan. Produksi sendiri adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output atau dapat dipahami dengan kegiatan untuk menambah nilai pada suatu barang atau jasa dengan melibatkan faktor produksi sebagai inputnya. Kegiatan ini merupakan mata rantai dari kegiatan ekonomi sehingga sangatlah penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan sebaiknya tetap dijalankan dengan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah. Pada PT Rumah Tempe sendiri merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi tempe. Pada PT Rumah Tempe sedang terjadi permasalahan proses produksi tempe yang belum optimal. Hal tersebut menyebabkan banyak pesanan yang tidak dapat dilayani dengan baik sehingga tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Karenanya PT Rumah Tempe membutuhkan perhitungan atau simulasi sistem baik yaitu dengan state report dan summary report. Di jurnal ini kami menggunakan software Flexim. Objek penelitian yang digunakan adalah mengenai sebuah simulasi produksi tempe oleh sebuah perusahaan. Permasalahan yang terdapat pada saat ini yaitu kemacetan atau bottleneck dan produksi stasiun kerja packaging produk tempe pada PT Rumah Tempe di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packaging untuk melakukan pemecahan masalah, penentuan kemacetan, dan pengetahui untuk mengetahui produktivitas stasiun kerja packaging untuk produk tempe pada PT Rumah Tempe menggunakan software Flexim. Dengan menggunakan software Flexim diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di PT Rumah Tempe. Lalu untuk metodologi penelitian, pada studi kasus simulasi sistem dinamis produksi tempe di PT Rumah Tempe ini menggunakan software Flexim seperti yang saya jelaskan tadi untuk dapat menentukan tingkat produktivitas perusahaan dengan menggunakan produktivitas ideal dan kuantitas produk oleh sebuah perusahaan untuk membuat sebuah tempe. Flexim sendiri adalah sebuah perangkat lunak yang tepat dan mudah dioperasikan untuk simulasi. Lalu ada tahap pengumpulan data. Pengumpulan data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari perusahaan PT Rumah Tempe yang beralokasi di Surabaya yang memproduksi tempe. Pada kegiatan produksi tersebut terdapat beberapa aktivitas kegiatan produksi dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas produksi. Adapun data-data yang dibutuhkan sebagai berikut. Ada 5 data. Yang pertama yaitu data layout lantai kerja. Yang kedua yaitu data kegiatan pada stasiun kerja. Yang ketiga yaitu data material handling. Yang keempat yaitu data waktu pengamatan. Dan yang kelima adalah data breakdown. Kegiatan inspeksi memiliki data waktu pengamatan proses sebagai berikut, seperti yang sudah dicantumkan di tabel ini. Setelah melalui proses inspeksi, produk diarahkan menuju mesin kombiner dengan bantuan konveyor
yang akan mengirim produk ke mesin berbeda sesuai dengan warnanya. Mesin kombiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang lolos inspeksi dengan palet sebagai media. Pengelapakan proses ini melakukan waktu selama 60 detik. Lalu ada tahap pengolahan data yang berawal dari mulai studi pustaka, studi lapangan, perumusan masalah, penetapan batasan masalah dan tujuan penelitian, pengumpulan data, yaitu ada data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun, data material handling, dan data waktu pengamatan. Lalu ada pengolahan data menggunakan software FlexSim, lalu verifikasi, lalu valid. Jika valid, maka diteruskan di hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dan saran, dan selesai. Untuk studi pustakanya, pada penelitian ini, studi pustaka dilakukan dengan cara membaca keputusan atau literatur. Teori yang digunakan diambil dari berbagai sumber seperti textbooks, internet, jurnal penelitian, dan artikel-artikel sesuai dengan kajian permasalahan. Lalu untuk perumusan masalah yang dihadapi pada PT Rumah Tempe adalah kebutuhan akan tempe yang sangat tinggi dari para konsumen. Aktivitas optimasi dilakukan dengan menggunakan tingkat produktivitas perusahaan dengan menggunakan produktivitas ideal dan kuantitas produk. Lalu untuk tujuan penelitian, yaitu memenuhi kapasitas konsumen dengan meningkatkan kapasitas produksi dengan menggunakan software Flexim. Untuk pengumpulan datanya sendiri, proses pengumpulan data dibutuhkan dalam penelitian baik data yang dimiliki perusahaan maupun data yang berasal dari pengamatan langsung atau observasi wawancara dengan karyawan perusahaan serta yang diperoleh dari perusahaan. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data layout unit kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, dan data waktu pengamatan. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan data sekunder. Lalu untuk pengolahan data menggunakan software FlexSim. Lalu untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelum kita menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan, akan kita jelaskan terlebih dahulu proses pembuatan layout pada software Flexim. Baik, di sini sudah tertera bagaimana layout dari proses produksi tempe dari studi kasus kami. Caranya itu untuk lambang-lambang ini dibuat dengan antara fixed resource atau task executor. Lalu untuk garis-garis yang menghubungkan ini bisa dibuat dengan rantai A, S, ya, antara rantai S atau A. Lalu untuk selanjutnya, di sini terdapat proses yang pertama yaitu kedelai yang sudah direbus. Lalu di sini kita menggunakan dua macam kedelai, yaitu kedelai gerobokan dan kedelai anjas moro. Untuk selanjutnya, dari kedelai yang sudah direbus, melakukan proses peragian dengan alat peragian, yaitu alat peragian 1 dan alat peragian 2. Lalu dilakukan pengeraman kedelai, masing-masing kedelai dibedakan, yaitu gerobokan dan anjas moro. Lalu kita bisa masuk ke konveyor, ya, ada strike konveyor dan curve konveyor. Lalu di sini ada sumber palet. Untuk selanjutnya ada mesin packaging 1 dan mesin packaging 2. Lalu disalurkan ke gudang sementara dan penyimpanan, yaitu rak kedelai gerobokan dan rak kedelai anjas moro. Untuk menjalankan proses produksi tempe tersebut, kita membutuhkan operator, task executor, transporter, dan dispatcher. Setelah menjadi layout seperti yang ada di software Flexim ini, dapat langsung kita run. Kita coba lihat apakah layoutnya berhasil atau tidak. Untuk waktunya bisa dipercepat seperti ini. Nah, jika berhasil akan seperti ini.
Lalu selanjutnya kita akan harus memunculkan seperti ini terlebih dahulu. Lalu untuk selanjutnya kita pilih dashboard yang tampilannya nanti akan menjadi seperti ini, yaitu average WIP dan state bar. Untuk melihat dari average WIP ini sendiri bisa langsung kita run, tapi sebelum itu kita pastikan terlebih dahulu untuk programnya sudah terreset dan ini display mode-nya second. Kita di run. Nah, ini sudah berjalan. Maka program dinyatakan berhasil. Untuk penjelasannya sendiri, di sini terdapat idle, processing, dan block, yaitu kedelai yang sudah direbus dengan persentase bloknya 100%, begitupun dengan yang sumber palet. Lalu dan untuk seterusnya, pengeraman kedelai, processing 49,71%, dan idle 50,29%, begitu juga dengan grafik-grafik yang ada di bawahnya. Untuk analisisnya, maka akan saya jelaskan melalui jurnal. Nah, untuk dari hasil layout di software Flexim, di screenshot dan dimasukkan ke dalam jurnal, dengan hasil analisis, menunjukkan layout dari stasiun kerja packaging produk kemasan karton atau box, terdapat 4 kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja, yaitu alat peragian yang merupakan kegiatan pemberian ragi pada kedelai yang sudah direbus, yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua ada pengeraman kedelai yang merupakan proses mengurangi kadar air dalam kedelai. Dan yang selanjutnya ada packaging yang merupakan kegiatan pengepakan atau pengelompokan produk antara kedelai gerobokan dan kedelai Anjasmoro. Dan yang terakhir ada pathway yang merupakan kegiatan penempatan produk akhir ke dalam gudang atau rak. Lalu selanjutnya ada proses verifikasi dan validasi. Di sini untuk verifikasinya sendiri, model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apabila terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka akan muncul sistem konsol, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Hasil running dari model yang telah dibuat terhadap kondisi stasiun kerja packaging tersebut tidak memunculkan error pada sistem konsol, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Lalu untuk selanjutnya ada tahap validasi yang di mana validasi dilakukan secara statistik dengan menggunakan expert fit. Validitas menyatakan bahwa hasil pengolahan data telah benar atau belum memenuhi persyaratan. Jika hasil dari valid, maka akan ke tahap selanjutnya. Tujuannya adalah untuk membuat data yang konsisten, akurat, dan lengkap, sehingga mencegah kehilangan dan kesalahan data selama beraktivitas, atau dengan kata lain, diperlukan validasi, kejelasan, dan detail data untuk mengurangi segala cacat proyek atau penelitian. Nah, di sini terdapat hasil dari Automate Fitting Result Expert Fit, yang dimana hasil generate distribution dari 3 model distribusi dengan relatif skor paling tinggi, yaitu beta sebesar 98,39, lalu ada Johnson SB sebesar 98,39, dan yang terakhir ada Erlang sebesar 79,84. Hasil dari evaluasi menunjukkan indikator good atau baik, sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Pada tahap selanjutnya, distribusi beta dipilih untuk mempresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor yang paling tinggi. Setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan nilai distribusi beta, yaitu dengan hasil yang sudah tertera pada jurnal, yang akan digunakan sebagai input proses time kegiatan inspeksi. Lalu untuk yang ketiga, yaitu penjelasan mengenai output simulasi. Untuk yang pertama ada dashboard work in process, berdasarkan pada average WIP
Di atas dapat diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada kedelai yang sudah direbus, sumber palet, gudang sementara 1, dan gudang sementara 2, yaitu sebanyak 0, pada kedelai gerobokan sebanyak 587, pada kedelai Anjas Moro sebanyak 376, pada pengeraman kedelai 1 dan pengeraman kedelai 2 sebanyak 0, pada alat peragian 1 dan alat peragian 2 sebanyak 1, pada mesin packaging 1 dan mesin packaging 2 sebanyak 1, dan rak kedelai gerobokan serta Anjas Moro sebanyak 37. Lalu selanjutnya ada dashboard state bar, yang dimana grafik state bar tersebut menunjukkan persentase dari idle, processing, dan block yang pada setiap fixed resource-nya. Kedelai yang sudah direbus dan sumber palet memiliki persentase blok sebesar 100%. Pengeraman kedelai 1 memiliki persentase processing sebesar 51,69% dan persentase idle sebesar 48,31%. Pengeraman kedelai 2 memiliki persentase processing sebesar 51,53% dan persentase idle sebesar 48,47%. Lalu ada alat peragian 1 yang memiliki processing dengan persentase sebesar 94,93%, persentase idle-nya sebesar 1,07%, dan persentase blok sebesar 4,01%. Lalu alat peragian 2 memiliki persentase processing sebesar 94,83%, persentase idle sebesar 1,24%, dan persentase blok sebesar 3,93%. Lalu ada mesin packaging 1 yang memiliki persentase processing sebesar 99,93% dan persentase idle sebesar 0,41%. Mesin packaging 2 memiliki persentase processing sebesar 99,88% dan persentase idle sebesar 0,50%. Lalu yang terakhir ada rak kedelai gerobokan dan rak kedelai Anjas Moro yang memiliki persentase idle sebesar 100%. Berdasarkan output simulasi, didapatkan jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada kedelai gerobokan, yaitu sebanyak 587 produk. Dashboard work in process menunjukkan persediaan masih terdiri atas barang-barang yang belum selesai atau barang yang masih memerlukan perakitan dan proses lebih lanjut, sehingga barang tersebut masih harus melalui proses lebih lanjut agar menjadi barang jadi yang siap dikirim ke pelanggan. Permasalahan tersebut yaitu komponen yang kurang sesuai pada produksi yang menyebabkan adanya permasalahan pada sistem produksi, yang dapat menyebabkan kerusakan pada mesin yang akan berakibat terjadinya downtime. Downtime sendiri yaitu waktu suatu sistem atau komponen yang tidak dapat digunakan, sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya waktu yang tidak produktif, sehingga terjadinya bottleneck. Lalu, selain itu dapat diketahui bahwa pada mesin packaging 1 didapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 0,41% dan persentase processing sebesar 99,93%, di mana merupakan persentase idle terendah dan persentase processing tertinggi apabila dibandingkan dengan entitas yang lain. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, mengenai analisa kemacetan atau bottleneck dan produktivitas stasiun kerja packaging produk tempe pada PT Rumah Tempe, di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packaging untuk melakukan pemecahan masalah, penentuan kemacetan, dan mengetahui produktivitas stasiun kerja packaging. PT Rumah Tempe menggunakan software Flexim untuk mengeluarkan output simulasi dari permasalahan model yang diteliti, diantaranya yaitu dapat diketahui jumlah pekerjaan yang berlangsung atau work in progress dan juga mengetahui idle atau process time. Pada kedelai gerobokan diketahui jumlah produk terbanyak yaitu 587 produk, dan
Seperti yang sudah saya jelaskan di analisis output, untuk persentase mesin packaging 1, baik yang idle maupun persentase processing. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui adanya kemacetan yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck. Proses tersebut yaitu pengeraman kedelai karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk prosesnya. Selain itu juga masih ditemukannya waktu menganggur atau idle time yang tinggi hingga terjadi pada rak kedelai gerobokan dan rak kedelai Anjasmoro. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses kedelai gerobokan dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Untuk saran pada perusahaan ialah perusahaan dapat meninjau kembali produktivitas produksi. Selain itu, pada pengambilan data dapat dilakukan lebih teliti lagi agar pada saat proses pengolahan data menggunakan software Flexim mendapatkan hasil yang valid. Sekian presentase modul 4B dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.